Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih Romo, Bapak Ibu, teman-teman, calon komuni pertama, dan saya Engkau beri kesempatan untuk mengadakan pendalaman mengenai Engkau sebagai sahabat seperjalanan kami pada bulan Kitab Suci Nasional minggu yang kedua ini. Aku mohon penerangan Roh Kudus supaya semuanya dapat berjalan seturut kehendak-Mu. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Lazarus dibangkitkan. Bacaan dari Injil Yohanes bab 11 ayat 1-45. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekannya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun, setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu, ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus, saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Maka ketika Yesus tiba didapatinya Lazarus 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak di dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatnya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya."
Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkau Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru, ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu, Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya, karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi datang bersama-sama dia, maka masuklah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu berbaring?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masuklah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup oleh batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menegakkan ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdirinya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu dan datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang yang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Hai, halo, apa kabar? Anak-anak peserta persiapan komuni pertama Stasi Maria Immaculata Baikandis. Salam sehat semuanya. Ya, semoga kalian juga keluarga sehat-sehat ya. Romo berdoa untuk kalian semua. Baik, minggu ini kita akan bersama-sama melanjutkan ya bulan kitab suci nasional kita. Minggu-minggu sebelumnya kalian kan
membaca dari buku pegangan ini ya. Nah, selama bulan September, bulan Kitab Suci Nasional ini, kita akan melihat ya dari bahan-bahan yang diberikan selama bulan Kitab Suci Nasional ini. Minggu lalu kita sudah melihat yaitu Yesus sebagai sahabat mereka yang putus asa. Minggu ini atau hari Minggu ini kita akan melihat Yesus sahabat mereka yang kehilangan. Kehilangan. Kalau kalian mendengar kata kehilangan, rasa-rasanya apa ya? Sedih ya? Kalau kita kehilangan barang, kita kehilangan sahabat yang dekat ya, dia pindah ke tempat lain, kita biasanya saling ngobrol, lalu dia pergi, kita sedih. Atau mungkin kita kehilangan orang yang kita cintai, anggota keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, tentu tidak enak ya. Tentu hal itu bisa membuat kita kecewa dan sedih. Nah, karena itulah maka kita pada minggu ini akan belajar ya, apa yang menjadi rencana Tuhan dalam peristiwa kehilangan. Nah, melalui Injil yang tadi kalian dengar, yang cukup panjang ya, Injil Yohanes, kita akan bersama-sama belajar dari tokoh-tokoh dalam Injil itu. Tadi kita sudah mendengar bersama ya, ada cukup banyak tokoh ya. Yang jelas tokoh-tokoh itu pertama siapa? Yesus ya. Kedua ada Maria, ada Marta, ada Lazarus, juga ada murid-murid Yesus sendiri. Nah, apa yang mau kita pelajari? Baik, dalam Injil Yohanes yang kita dengar tadi, kita mendengar bahwa Maria dan Marta itu mengirim kabar kepada Yesus. Kabar apa? Kabar bahwa Lazarus sakit. Kenapa Maria dan Marta mengirim kabar kepada Yesus? Karena Yesus keluarga mereka. Yesus dekat dengan mereka. Dan mereka juga berharap bahwa Yesus menjenguk, mendoakan, memberkati Lazarus supaya Lazarus bisa sembuh, sehat kembali ya. Sama seperti kalau kita, saya dan kalian sakit, orang-orang datang menjenguk, mendoakan kita, kan kita jadi lebih baik ya. Apalagi kalau ada yang membawa makanan ya. Makanan kesukaan kita, wah malah kita cepat sembuh kan. Nah, kadang-kadang seperti itu. Nah, ketika mendengar berita dari Maria dan Marta, apa yang dibuat oleh Yesus? Yesus ternyata tidak langsung bergegas ke Betania, tempat tinggal Maria dan Marta. Baru setelah disebutkan dalam Injil tadi itu 2 hari, Yesus pergi ke Betania. Dan apa yang terjadi sesampainya di Betania? Lazarus ternyata sudah meninggal. Sayang ya. Dan ketika Yesus datang, Marta melihat apa yang dikatakan Marta. Marta seolah-olah mau menyalahkan Yesus. Sekiranya engkau datang ke sini sebelumnya, Lazarus tentu tidak akan meninggal. Dan kemudian ketika Maria datang kepada Yesus, Maria juga mengatakan hal yang sama. Sekiranya kamu datang ke sini sebelumnya,
Lazarus tidak akan meninggal. Apakah Yesus memang orang yang tidak peduli? Apakah Yesus memang membiarkan keluarganya, dalam hal ini Lazarus, itu menderita? Kita kalau sedang sakit, tidak ada orang peduli, itu kan kita pasti bertanya-tanya ya, kenapa orang-orang, keluarga, mereka yang dekat, sahabat-sahabat kok seperti itu. Tetapi Injil kemudian mengajak kita untuk melihat bahwa Yesus bukannya tidak peduli. Yesus mau mengajarkan kepada mereka sebuah pesan. Apa itu? Bahwa Allah melalui Yesus akan membangkitkan orang mati. Dan bukan hanya itu saja, Yesus mau mengajarkan kepada mereka untuk senantiasa menjadikan Tuhan, menjadikan Yesus sebagai sahabat dalam perjalanan hidup mereka semua. Maka ketika Yesus mendengar bahwa Lazarus sudah mati, Yesus juga menangis. Bersama Maria, bersama Marta, bersama orang-orang di situ, Yesus juga menangis. Yesus menangis sedih. Tetapi Yesus tidak mau dikuasai oleh kesedihannya. Ia lalu meminta mereka untuk mengantar ke makam Lazarus, dan sesampainya di makam, apa yang terjadi? Memang Marta mengingatkan Yesus, ini sudah 4 hari, sudah bau. Tapi Yesus dengan tegas mengatakan, buka batu itu, batu penutup makam. Dan ketika batu itu terbuka, Yesus berdoa dan kemudian memanggil Lazarus. Lazarus, keluarlah. Semua orang melihat-lihat, dan ada orang berjalan dari pintu makam itu, dan mereka, saya yakin tentu sangat terkejut, tetapi juga bersuka cita bahwa Lazarus ternyata hidup kembali. Puji Tuhan. Nah, adik-adik peserta komuni pertama, kalau begitu ceritanya, lalu pesannya apa? Nah, ini hal-hal yang penting yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Apa pesan dalam Injil tadi? Yang pertama ialah Tuhan tidak pernah mengabaikan kita. Tuhan selalu peduli pada kita. Tuhan tidak pernah terlambat. Dan kalaupun ia seolah-olah belum memenuhi harapan, mengabulkan doa-doa kita, Tuhan punya rencana yang tentu juga baik, tentu juga indah. Itu yang kedua, ya. Yang pertama, Tuhan peduli, Tuhan tidak mengabaikan kita. Yang kedua, Tuhan punya rencana. Lalu yang ketiga, yaitu orang-orang yang percaya, saya, kalian, orang tua kalian, keluarga kalian yang percaya kepada Tuhan, kelak memang juga akan meninggal. Tetapi seperti Lazarus, kita juga akan dibangkit, dibawa oleh Yesus menuju kepada kemuliaan bersama Bapa di surga. Nah, begitulah pesan yang mau Romo sampaikan kepada kalian. Selamat merenungkan. Semoga kalian semakin mantap mempersiapkan diri untuk menyambut tubuh dan darah Kristus. Tuhan memberkati. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, syukur kepadamu atas penyertaanmu sehingga pertemuan BKSN minggu kedua ini dapat berjalan lancar dari awal, pertengahan hingga akhir. Semoga karena tuntunanmu juga kami dapat mewujudkannya dalam hidup sehari-hari dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bunda Maria, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ayah ibuku mencintaiku, terima kasih. Setiap hari mengasihiku, terima kasih. Teman-temanku selalu baik, terima kasih. Kami gembira selalu bersama, terima kasih. Terima kasih seribu, oh terima kasih seribu pada Tuhan Allahku, oh pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Terima kasih seribu, oh terima kasih seribu pada Tuhan Allahku, oh pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Tuhan Allahku beri berkatnya, terima kasih. Alam yang indah diberikannya, terima kasih. Panjatkan doa setinggi langit, terima kasih. Sepanjang masa terucap kata terima kasih. Terima kasih seribu, oh terima kasih seribu pada Tuhan Allahku, oh pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih.